Shalom, kita bertemu dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita terus bergairah untuk datang bersekutu di hadirat Tuhan. Kita juga mau mendengarkan suara Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak ada habisnya dalam hidup kami. Kami terus mengalami kemurahan Tuhan dalam perjalanan kami tengah-tengah dunia ini. Kau yang terus menolong kami, memberkati kami, menjaga dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi setiap kami siap menerima kebenaran firman-Mu dengan sukacita. Dan kami percaya kuasa firman itu yang terus berkuasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 ya. Kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bapak Ibu, hari ini judul renungan firman Tuhan adalah keadilan yang penuh dengan kasih ya. Keadilan kasih ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Allah menghendaki keadilan yang bersumber dari kasih dan kerendahan hati ya. Jadi Tuhan mengharap, Tuhan bahkan di sini kalau dalam kitab Mika bukan hanya mengharap lagi tapi menuntut ya. Di sini dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan. Artinya bahwa Tuhan sungguh-sungguh menghendaki daripada kita, yaitu apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah kita. Inilah yang Tuhan harapkan, inilah yang Tuhan tuntut dari kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, keadilan dalam bahasa Ibrani mispat, artinya keadilan yang praktis dan berpihak pada yang lemah. Jadi keadilan itu adalah keadilan yang praktis, itu mispat ya. Praktis itu artinya apa? Yang harus dilakukan ya. Keadilan yang tidak hanya wacana atau tidak hanya di khotbah-khotbah atau tidak hanya di kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, atau kalau di luar sana keadilan yang tidak hanya dibicarakan di gedung DPR, di ruangan-ruangan aktivis-aktivis LSM begitu, yang bicara bahwa keadilan harus ditegakkan, keadilan harus dipraktekkan, atau keadilan itu tidak hanya sekedar omon-omon begitu ya, tapi keadilan yang benar-benar praktis yang harus dipraktekkan. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, keadilan itu benar-benar harus benar-benar dilakukan dalam seluruh kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan keadilan itu adalah keadilan yang berpihak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang belum beruntung, orang-orang yang minoritas. Itu adalah keadilan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi keadilan di sini yang pertama yang kita renungkan bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam tindakan, kita harus benar-benar sadar betul bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan tuntut dari kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi sekali lagi bahwa keadilan itu bukan hanya sekedar materi diskusi atau wacana, tapi itu benar-benar dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi kita kan dalam bulan ini kita masih terus meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus betul-betul bersikap adil. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa adil itu harus mulai dari pikiran kita.
Dari pikiran kita pun kita harus sudah mulai bertindak atau bersikap adil. Dan yang kedua, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, keadilan itu harus disertai dengan kasih. Jadi sebenarnya landasan atau dasar dari semua sikap kita termasuk dalam bersikap adil itu adalah kasih. Dan sekali lagi kita belajar kasih itu kan dari sumber kasih itu sendiri, yaitu Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Itu adalah Allah yang adalah kasih. Jadi keadilan yang kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan, itu dasarnya benar-benar atau landasannya itu harus dilandasi dengan kasih. Adil itu tidak harus bicara soal 50-50 atau setengah-setengah, saudara. Tapi adil itu adalah berbicara tentang keberpihakan. Sekali lagi, keberpihakan. Keberpihakan kepada apa? Yang lemah, yang tidak beruntung, atau orang-orang yang terdiskriminasi, orang-orang yang memang betul-betul perlu kita tolong dengan apa? Dengan tindakan adil dari pribadi kita. Karena itu biarlah setiap kita sungguh-sungguh mau melakukan ini ya. Karena memang tadi adil dalam bahasa Ibrani itu mispat atau tindakan praktis ya, yang harus berpihak kepada yang lemah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, adil di sini adalah hidup rendah hati di hadapan Allah. Kita memang adalah orang-orang yang dalam hidup ini sebenarnya beruntung, sangat beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Kita bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih dari Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Kalau mau bicara keadilan manusia, ini bicara keadilan dari perspektif manusia. Mana mungkin Tuhan akan mengasihi kita, sedangkan kita adalah orang berdosa. Sedangkan kita adalah orang yang pantas dihukum, adalah orang yang pantas menerima konsekuensi dari perbuatan-perbuatan jahat kita. Tapi itulah keadilan Allah. Walaupun kita berdosa, bahkan ada ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Dia mengasihi kita dalam keadaan kita berdosa, begitu ya. Itu sesuatu yang menurut saya itulah perspektif keadilan Allah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi di sini adalah bahwa yang ketiga, kita harus hidup rendah hati di hadapan Allah, artinya bahwa kita sungguh-sungguh menyadari bahwa benar-benar Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Nah, begitu juga yang harus ada dalam diri kita untuk kita praktekkan ketika kita berhadapan dengan orang lain atau ketika kita melihat sesama kita ya, kita harus betul-betul bisa bersikap adil terhadap sesama kita dengan dasar kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, pada hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita sungguh-sungguh memiliki keadilan yang penuh dengan kasih, begitu ya. Keadilan yang dilandasi atau didasari atas kasih. Keadilan yang didasari atau dilandasi dengan kasih itu adalah keadilan yang tidak melihat kesalahan di mata orang lain atau orang-orang yang kita pikir tidak pantas untuk mendapatkan keadilan karena ya perbuatan-perbuatan yang mungkin tidak pantas untuk kita kasihi. Tetapi itulah Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan tidak pandang manusia itu siapa gitu ya. Semua di hadapan Tuhan itu sama ya, termasuk kita pun. Kita pun adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah menerima keadilan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, keadilan dari perspektif Tuhan. Kalau keadilan dari perspektif manusia kan itu selalu bicara soal 50-50 ya, itu baru bicara soal adil. Tapi sekali lagi, keadilan di sini adalah keadilan dari perspektif Tuhan, yaitu mispat ya, keadilan yang praktis dan berpihak kepada yang lemah. Banyak orang ya di sekitar kita yang perlu menerima keadilan dari
kita yang sudah mendapatkan keadilan yang luar biasa itu dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang sungguh memberkati hidup kami. Sampai hari ini kami terus menerima anugerah yang besar dari Tuhan. Kami yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima keadilan Tuhan, yang seharusnya kami menerima hukuman oleh karena hidup kami yang berdosa. Tetapi Tuhan sungguh mengasihi kami dan menganugerahkan kasih yang demikian besar dalam kehidupan kami. Dan itu adalah keadilan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami terus bisa mempraktekkan kehidupan kami yang benar di tengah-tengah dunia ini. Kami terus meneladani karakter-Mu, karakter yang luar biasa, kiranya itu terus terpancar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian Victorious Devotion hari ini. Tuhan Yesus memberkati.